Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana menulis laporan PKL ataupun laporan skripsi yang dimana rapi dan insya Allah reviewnya atau yang ngoreksi senang melihatnya. Jadi itu tips dan trik dari saya. Kembali lagi di channel Nur Nafi'iyah. Sebelumnya itu sudah pernah ada di channel Nur Nafi'iyah juga terkait bagaimana menulis yang rapi, benar dan sebagainya. Bisa dicek di konten-konten yang pernah saya buat. Nah, kali ini saya akan ngasih contoh dari yang langsung spesifik ya, langsung spesifik biar ini bisa sebagai pembelajaran kita semua. Saya juga sambil belajar ya. Yang pertama, jadi pertama di sini ini sudah saya kasih komentar-komentar. Kelihatan ya ada komentar-komentar ini. Nah, yang pertama terkait layout. Nah, saya buat terkait layout. Layout ya. Jadi biasanya layout itu di back layout, terus di sini sesuaikan dengan pedomannya. Jika pedomannya itu misalkan atas 3, bawah 3 sampai 4, terus kanan juga 3, terus tulisannya adalah A4, maaf kok tulisannya kertasnya A4, ya udah dibuat seperti ini. Ini terkait layout. Kemudian font sama size. Nah, ini font sama size ya. Font sama size dicek, hampir semua tulisan itu pasti Times New Roman 12. Nah, tapi ternyata kadang ada beberapa bimbingan saya itu yang penulisannya itu tidak sesuai, kadang itu asal copy paste akhirnya tidak diedit dulu. Nah, langkahnya harus disesuaikan dengan pedoman lagi. Berarti ini misal di blok semua, caranya ngeblok semua yaitu Ctrl A. Cara blok semua ditekan keyboard Ctrl plus A kayak gini ya. Jadi Ctrl A. Nah, ini dipilih fontnya Times New Roman biasanya ya, terus 12. Nah, nanti kalau ada beda misalkan di subbab, namanya subbab ini lebih size-nya lebih besar, atau di judul bab itu size-nya juga lebih besar, nanti bisa disetting ya. Tapi untuk semuanya biar memudahkan dibuat kayak gini aja, di blok semuanya, terus ditentukan font size-nya. Ini font, ini size. Nah, terus berikutnya terkait paragraf hampir semuanya itu tidak pernah nyeting paragraf. Yang penting intinya sudah ngetik. Tidak boleh seperti itu, harus ditata yang rapi. Contoh yang tidak melihat paragraf ya, penataan paragraf yang tidak rapi seperti ini, taunya dari mana? Kelihatan kok. Nah, contoh mana ya tadi, sebentar saya lihatkan, ada kok. Ini contoh laporan mahasiswa bimbingan saya. Nah, ini tidak ada paragrafnya ya, ini tidak ada spasinya loh, kayak gini. Ini kelihatan, kita cek aja, kita taruh di sini kursornya, kita cek di paragrafnya. Paragraf itu letaknya boleh di back layout, boleh di home ya. Di home itu di paragraf ini, kalau di back layout ya di paragraf ini. Kita cek loh, ini before afternya tidak disetting. Nah, itu benar-benar akan dikoreksi, karena saya punya pengalaman pada saat saya nyusun laporan tesis waktu studi S2, itu ada tim sendiri yang ngoreksi benar-benar tulisan, dan ada yang pernah ngalami sudah dijilid rapi buku laporan tesisnya, waktu dicek salah. Wah, ini menghabiskan biaya pastinya, bredel ya, pasti bredel. Itu kalau benar-benar ada tim seleksinya, ada tim yang benar-benar ngeceki ya. Makanya saya sebagai dosen yang mempunyai kewajiban untuk mendidik, menjadi contoh, maka saya harus benar-benar ngoreksi seperti itu ya. Bukan mempersulit, tidak ya, tidak ada istilah mempersulit dalam dunia pendidikan, tapi sama
harus mengikuti rule atau istilahnya adalah aturannya ya. Kayak gini kan kelihatannya aja ada jarak tapi benar-benar tidak rapi. Yang saya tekankan adalah rapi, benar, sesuai pedoman penulisannya ya. Terus saya lanjut. Nah, ini paragraf. Caranya biar tahu paragrafnya rapi atau tidak, langsung aja lagi di blok semua, cara blok semua, tekan keyboard, terus kontrol, maaf tulisannya saya buat kecil, plus ini untuk ngontrol semua. Nah, ini di blok. Nah, Ctrl A, dicek paragrafnya. Terus di sini semuanya ya harus disetting before afternya 0. Terus di sininya spasinya misalkan biasanya laporan itu 1,5. Oke, sudah. Pasti ini rapi kok. Nah, mari kita mulai menyusun bab dan sebagainya. Bab biasanya di tengah ya. Di tengah. Ini saya blok lagi biar tahu bahwa harus ya ditata kanan kirinya ini. Justify ya kalau penulisannya. Nah, ini ada penjelasannya ini, Ctrl J ya. Harus ditata kanan kirinya rapi juga. Oke, sudah, ini sudah kontrol kanan kiri rapi. Nah, terus menulis bab. Bab itu selalu di tengah ya. Bab, judul, gambar itu selalu di tengah. Berarti ini misalkan bab 1 pendahuluan. Nah, seperti ini. Nah, terus baru kalau misalkan ngasih subbab dikasih jarak. Nah, ini di kontrol kanan kiri. Nah, ini ya maksudnya rata kanan kiri ini sesuai dengan layoutnya. Terus kalau mau ngasih penomoran itu ya harus otomatis dong, jangan manual. Kan di sini sudah ada loh. Tinggal milih, oh ini bab 1 nomor 1. Nah, misalkan mau disetting tidak ada titik setelah terakhir, mau dikasih titik ya monggo sesuaikan pedoman. Misalkan saya pakai gini. Nah, ditata rapi, jangan dibiarkan di tengah. Nggak rapi, benar-benar nggak rapi. Nanti saya kasih contoh yang bimbingan saya ini, mohon maaf ya, saya pakai contoh. Nah, ini contoh loh, penomorannya nggak rapi toh. Ini nggak rapi. Dan saya pernah ngalami itu ada pengoreksian, benar-benar dikoreksi. Maaf, saya lah biar nggak kelihatan namanya. Nah, kayak gini. Nah, ini loh, kok kesini semua? Kan ini berarti nggak pakai penomoran yang rapi. Ya, seperti itu, harus yang rapi. Nah, kayak gini, misalkan ini pendahuluan. Misalkan kalau mau ditebal sekali, tebal atau tidak, ya nanti bisa disetting. Ini contoh kan, misalkan pendahuluan, menulis tabel, menulis gambar. Misal ini hanya contoh ya. Nah, terus berikutnya setelah ada subbab, ini namanya subbab ya, pendahuluan, menulis tabel, menulis gambar, ini namanya subbab. Kalau yang ini, yang saya blok ini namanya bab. Nah, itu harus juga dipahami. Nah, terus ini misalkan mau dikasih keterangan tulisan, nah itu harus ditata rapi di kiri lagi. Jangan ke kanan, misalkan oh ini tadi di sini, saya buat di sini. Jangan, itu juga pernah kok dikoreksi. Jangan ya. Kenapa? Tidak rapi. Tidak rapi dan akan habis. Ya kelihatannya halamannya banyak, tapi pasti kalau misalkan ada tim seleksi kampus alma mater saya waktu studi S2 itu benar-benar sangat detail dan sangat luar biasa. Saya masih ingat ada teman yang satu angkatan dengan saya di bredel loh yo, sudah dijilid loh buku laporan tesisnya. Masya Allah, uang loh itu. Dulu zaman saya untuk menyerahkan agar bisa yudisium itu menyerahkan 3 bundle itu sekitar 150 loh. Nah, bredel kak berapa itu? Uang segitu bagi saya waktu tahun 2013, saya lulus tahun 2013 itu ya lumayan loh. Nah, terus harus dari kiri, terus paragrafnya mungkin ditata rapi, misalkan oh semuanya saya jarak di sini, oh saya jarak di sini. Nah, ini yang di kursor. Jangan dikasih kayak hitam-hitam ini, jangan. Ini tidak rapi juga. Ya. Nah, ini ya. Saya kalau cerita zaman-zaman waktu kerjakan tesis itu benar-benar sangat diteliti loh. Itu bukan saya menjelaskan bahwa itu sangat sulit, enggak. Memang itu butuh proses ya, untuk pembelajaran. Saya juga sambil belajar. Nah, kayak gini yang rapi. Misal contoh ya. Contoh menulis
yang rapi. Harus ditata mulai dari layout, spasi, paragraf, terus tata tulis, ya tata tulis. Saya berani ngasih tutorial kayak gini, ngasih penjelasan seperti ini karena saya sudah pernah menerbitkan 2 buku, walaupun memang bukunya nggak kualitasnya bagus, tidak bagus sekali kualitasnya, tapi paling tidak waktu kita mau publikasi buku, misalkan kita sudah penelitian, kita sudah melakukan menulis, terus mau publikasi di buku, itu juga ada tim, istilahnya itu apa ya, tim editing, tim apa, nah itu. Dan alhamdulillah waktu saya nulis itu lancar, nggak terlalu banyak revisi. Kenapa? Karena memang saya sudah terbiasa nulis rapi gitu ya. Terus cek font dan size. Font itu tipe tulisannya apa ya, tipe misalkan ini kayak ini saya tim New Roman, size-nya 12 ya. Cek font dan size. Terus apa lagi ya biasanya yang sering mahasiswa itu asal copy paste ternyata nggak diedit. Oh iya, sama warna tulisan. Warna tulisan ini pernah loh ya, karena saya juga pernah bimbing, itu sudah berapa tahun ya, intinya itu sudah hampir ya 8 tahun, atau intinya sudah 8 tahun lah. Nah itu kadang kalau kita ngopi dari blog, ngopi dari web, itu kan tulisannya itu nggak hitam. Nah itu pernah kayak gitu, jadi harus disetting ya caranya biar penataan dan warna tulisan dan size atau fontnya itu rapi ya. Itu tadi langsung diblok semua kayak gini, Ctrl A. Nah caranya ngeblok ini ya sudah ada keterangan, Ctrl A terus ini, nah terus otomatis. Terus misalkan size-nya, nah ini Times New Roman 12. Nah, misalkan mau disetting ini mohon maaf saya blok lagi. Nah kayak gini 12. Terus kalau misalkan ini mau disetting ini bab biasanya ukurannya 14 ya, bisa disetting lagi di blok. Jadi memang harus telaten nulis itu ya, harus telaten, harus benar-benar teliti gitu. Nah ini contoh. Terus biasanya setelah ganti bab ya, ganti bab loh ya, bukan ganti subbab, ganti bab kayak gini. Nah ini ada jarak. Ganti subbab itu lebih baik juga dikasih jarak kayak gini, itu yang rapi. Jadi ganti subbab dari subbab 1.1 pindah ke 1.2 dikasih jarak aja. Tapi kalau tidak ganti subbab mending tidak perlu dikasih jarak. Itu biasanya ada penataan kayak gitu. Itu seingat saya waktu nulis di tesis dulu. Nah kayak gini dikasih subbab. Oh maaf, kok dikasih ini subbab dikasih jarak. Ya. Nah terus jangan ditaruh di sini ya. Dari kiri lagi. Nah ini kiri. Terus ini contoh menulis gambar. Ya. Judul gambar harus di tengah. Nanti saya kasih contoh yang tidak di tengah dan penataannya kurang rapi. Benar-benar saya nggak suka kalau gitu, kayak gitu itu nggak seneng. Nah judul gambar harus di tengah, dan setiap ada gambar harus diberi penjelasan atau keterangan. Contoh gambar, karena ini di bab 1 dan urutannya nomor 1 berarti gambar 1. Cara menampilkan gambar. Gambar kayak gini. Nah, terus ini di enter, dikasih gambarnya. Nah, ini jangan langsung dikasih gambar. Taruh di tengah dan ini dari kiri. Nah, kayak gini terus ditaruh di tengah. Caranya taruh tengah ini langsung ditekan di sini. Atau kalau mau pakai keyboard langsung Ctrl E. Nah, ini contoh milik mahasiswa yang milik bimbingan saya yang tidak rapi ya. Ini contoh. Nah, saya contohkan yang baris-baris terakhir yang tidak, nomornya tidak sesuai juga terkait. Nah, ini dia ini di bab ya. Ini di bab 5 dan harusnya di sini ya bab 5 nomornya disesuaikan urutannya. Ini keliru kayak gini. Terus nah ini sudah di tengah, ada yang tidak di tengah. Sebentar saya contohkan, tadi ada, karena sudah saya koreksi, saya kasih
komentar. Nah kayak gini, ini nggak di tengah ya, kelihatan dari ini letak apa saya ini namanya, saya kok apa ya namanya, tab atau apa ya indeks atau apa ya, bentar. Nah kayak gini nggak di tengah, kan kelihatan dari gambarnya waktu diklik penataannya. Nah ini di tengah, sudah di tengah. Kalau sudah di tengah ya saya tidak ngasih komentar. Ini, nah ini sudah di tengah. Nah kayak gini tidak di tengah, jangan seperti ini ya. Caranya kayak apa? Misal kita punya gambar, langsung ambil dari insert picture, misalkan contoh ya, misalkan contoh konten YouTube saya nilai terakhir tanggal 12 kemarin. Nah ini sudah kan ngambil, terus ini kita cek, oh ya ini sudah di tengah, maka udah dibiarkan aja, langsung di sini di enter, kasih judulnya, setiap ada gambar kasih judul gambar, judulnya juga diurutkan sesuai ini nomor, sesuai keterangannya. Ini ada keterangannya toh, ini namanya keterangan kalau di sini. Kalau yang di sini namanya judul gambar. Nah ini berdasarkan urutannya, urutan pertama di bab 1 berarti 1.1, contoh menampilkan gambar, maaf. Nah setelah ada gambar itu harus dikasih jarak. Setelah ada gambar, setelah ada judul gambar ya, kayak gini, bukan setelah gambarnya atau sebelum gambarnya, enggak, tapi seperti ini yang benar, bukan kayak gini. Ini kan ada contoh yang, nah ini setelah gambar tidak dikasih jarak. Nah ini saya kasih komentar. Nah kayak gini contoh lagi. Nah ini nggak dikasih jarak ya. Yang benar itu setelah judul gambarnya dikasih jarak, tapi sebelum gambarnya enggak perlu jarak ya, gitu ya, persis seperti ini loh contohnya. Misal saya buat lagi contoh, nah kayak gini, saya buat lagi, dikontrol J biar rata ke kiri kanan. Nah kayak gini, contoh lagi menampilkan gambar, biasa, ini hanya keterangan gambar yang rapi di gambar 1.2. Nah urutannya kayak gini, terus baru ini dikembalikan lagi, ini dikembalikan ke tengah. Nah kayak gini, terus di Ctrl E, kasih lagi insert picture, akan saya kasih konten YouTube saya. Nah karena saya setiap hari itu ngecekin jumlah jam tayang, mohon maaf loh ya, jumlah jam tayang saya. Nah kayak gini loh, ini kok bisa, maka harus ditata yang rapi. Misal ini ditaruh di berikutnya, misal ya, ini saya pindah, caranya pindah, ini di cut, ini cut. Nah ini nanti kan bisa ditata rapi di bawahnya. Nah kayak gini, gambar 1.2, contoh biasanya saya selalu menampilkan kayak gini. Jadi awal kata di judul gambar atau judul tabelnya kapital, biar, karena ada aturannya. Dulu saya terbiasa waktu nulis di tesis, terus habis itu terbiasa juga waktu nulis untuk nyetak buku. Saya punya buku 2, bisa dicek di Google, namanya adalah, cari aja buku Nur Nafia, nanti akan muncul 2 judul terkait kecerdasan buatan dan image processing. Nah tadi kan harus ada keterangan ya, setiap ada gambar harus ada keterangan. Jadi ini kita enter dulu, kita enter. Nah ini harusnya setelah judul gambar ada jarak, tapi kalau misalkan enggak mau dikasih, kan ini pindah halaman, maka boleh ini langsung dikasih keterangannya tadi ya. Bentar ya, atau ini saya pindah aja biar kelihatan rapi. Biasanya saya taruh dulu yang tadi tulisannya, maaf. Nah kayak gini. Nah ini saya pindah. Nah ini langsung, jadi setelah
judul gambar nggak perlu jarak. Nah, yang ini nanti ada jarak. Nah, kayak gini. Nah, ini ditata rapi kayak gini. Nah, nulisnya yang rapi. Nah, itu memang butuh proses, memang tidak bisa langsung kita bisa benar nulisnya. Butuh proses ya. Saya juga masih belajar. Nah, terus nulis tabel juga sama. Sebelum tabel nggak perlu jarak, tapi setelah tabel yang jarak. Jadi contoh, saya judul tabel itu juga di tengah. Saya buat Ctrl E ini ya. Tabel ini bab 1 urutan pertama, tabel contoh nama. Nah, misal. Nah, ini langsung dikasih tabelnya, misalkan nomor dan nama saya gitu aja ya. Nomor, nama, contoh kan. Nah, tabel itu biasanya spasinya 1 gitu. Maka kita setting paragrafnya. Nah, ini paragrafnya 1. Terus di sini juga tabelnya juga harus di tengah. Nah, ya, harus seperti itu. Ada beberapa yang nggak di tengah, maka harus disetting. Misalnya nomor 1 nama Nur Nafi, iya. Misalkan ini di rata kiri aja. Nah, boleh. Misalkan nomor 2 Nur Nafi, iya lagi. Hanya contoh ya. Nah, terus baru di sininya ada jarak. Dibiarkan. Ini terus kembalikan di Ctrl J. Ini kan sudah di tengah ya. Taunya tahu ini loh. Loh, di tengah. Ini juga di tengah. Loh, di tengah. Ya. Nah, kasih keterangan. Setiap ada tabel juga ada keterangan. Tabel 1.1 cara menampilkan data yang benar. Nah, di beberapa bimbingan saya itu tidak. Contoh ya, ada tabel. Nah, ini tidak di tengah. Loh, nggak di tengah. Loh, oh sudah ya, ini sudah di tengah. Ada kok yang nggak di tengah. Nah, judul ini juga harus di tengah. Nah, bukan seperti ini. Mana lagi ya yang tadi tidak di tengah? Sebentar, saya cek dulu. Oh, sudah di tengah. Mana ya yang tadi tidak di tengah? Ada kok. Waktu saya ngoreksi, saya juga nggak hafal semua letaknya tadi. Koreksinya sudah tadi. Nah, ini mungkin ya. Bismillah, saya cek. Oh ya, sudah di tengah semua. Jadi yang benar seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada yang salah, bisa dikomentar, bisa dikoreksi, dan mohon maaf sebelumnya. Terus jika ada yang menyinggung juga mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.